Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Nuri Pernamasari, si Bulbul Sang Putri Dongeng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah yang berjudul Aji Saka. Selamat menyimak. Aji Saka. Dahulu kala, di sebuah kerajaan Madangkamulan, bertahtalah seorang raja bernama Dewata Cengkar, atau terkenal dengan nama Prabu Dewata Cengkar. Seorang raja yang sangat rakus, bengis, tamak, dan suka memakan daging manusia. Maka, secara bergilir rakyatnya pun dipaksa menyetor upeti berwujud manusia. Mendengar kebengisan Prabu Dewata Cengkar, seorang pengembara bernama Aji Saka bermaksud menghentikan kebiasaan sang raja. Aji Saka mempunyai 2 orang abdi yang sangat setia. Yang satu bernama Dora dan satu lainnya bernama Sembada. Dalam perjalanannya ke kerajaan Madangkamulan, Aji Saka mengajak Dora, sedangkan Sembada tetap di tempat karena harus menjaga sebuah pusaka sakti milik Aji Saka. Kemudian Aji Saka berpesan pada Sembada agar jangan sampai pusaka itu diberikan pada siapapun kecuali aku, Aji Saka. Setelah beberapa waktu, sampailah Aji Saka di kerajaan Madangkamulan yang sangat sepi. Rakyat di kerajaan itu takut keluar rumah karena takut menjadi santapan lezat sang raja yang bengis. Aji Saka segera menuju istana dan menjumpai sang patih. Dia berkata kalau dirinya sanggup dan siap disajikan bahan santapan Prabu Dewata Cengkar. Tibalah pada hari di mana Aji Saka akan dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar. Sebelum dimakan, sang Prabu selalu mengabulkan satu permintaan dari calon korbannya itu. Kemudian Aji Saka dengan tenang meminta tanah seluas syurban kepalanya. Mendengar permintaan Aji Saka, Prabu Dewata Cengkar hanya tertawa terbahak-bahak dan langsung menyetujuinya. Maka dibukalah kain syurban penutup kepala Aji Saka. Aji Saka memegang salah satu ujung syurban sedangkan yang lain dipegang oleh Prabu Dewata Cengkar. Aneh, ternyata syurban itu seperti mengembang, sehingga Dewata Cengkar harus berjalan mundur, dan mundur hingga sampai di tepi pantai selatan. Begitu Dewata Cengkar sampai di tepi pantai selatan, Aji Saka dengan cepat mengibaskan syurbannya sehingga membungkus badan Dewata Cengkar. Dan kemudian, Aji Saka pun menendangnya hingga tercebur di laut selatan. Tiba-tiba saja tubuh Dewata Cengkar berubah menjadi buaya putih. Karena engkau suka memakan daging manusia, maka engkau pantas menjadi buaya dan tempat yang tepat untuk seekor buaya adalah di laut. Demikian kata Aji Saka. Sejak saat itu, kerajaan Madangkamulan dipimpin oleh Aji Saka, seorang raja yang arif dan bijaksana. Tiba-tiba Aji Saka teringat akan pusaka saktinya dan menyuruh Dora untuk mengambilnya. Namun, Sembada tidak mau memberikan pusaka itu karena teringat pesan Aji Saka. Maka terjadilah pertarungan yang hebat di antara Dora dan Sembada. Karena memiliki ilmu dan kesaktian yang seimbang, maka meninggallah Dora dan Sembada secara bersamaan. Aji Saka yang teringat akan pesannya kepada Sembada segera menyusulnya. Namun terlambat, karena sesampai di sana kedua abdinya yang sangat setia itu sudah meninggal dunia. Untuk mengenang keduanya, maka Aji Saka mengabadikannya dalam sebuah aksara atau huruf. Ha, na, ca, ra, ka, yaitu ono utusan atau ada utusan. Da, ta, sa, wa, la. Artinya pada kekerengan atau saling berkelahi. Pa, da, ja, ya, nya. Pada digdayane sama-sama saktinya. Ma, ga, ba, ta, nga.
pada Nyunggi Batangi, yaitu saling berpangku saat meninggal. Demikian cerita Aji Saka. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari cerita tersebut. Assalamualaikum.